Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali dengan saya Diara Nancy Anissa Safabila dengan NIM 214031889. Dalam video ini saya akan memberikan materi dengan tema daur hidup organisasi dan kinerja organisasi. Kenapa sih saya memilih tema daur hidup organisasi dan kinerja organisasi? Karena daur hidup organisasi ini sudah menjelaskan gambaran umum maupun gambaran besar dari sebuah organisasi. Jadi saya tertarik untuk menjelaskan tentang daur hidup organisasi dan kinerja organisasi. Selamat menonton! Nah, materi yang pertama yaitu daur hidup organisasi. Sama seperti manusia ya, organisasi itu juga melewati siklus yang dapat diprediksi. Mulai dari kelahiran organisasi, pertumbuhan organisasi, kemapanan organisasi, penurunan organisasi, hingga kematian sebuah organisasi. Tiap fase itu memberikan dampak dan tantangan bagi organisasi tersebut. Jika tidak dikelola dengan benar, maka dapat mengancam kelangsungan organisasi dalam jangka panjang loh. Jadi ketika dimulai dari kelahiran, pertumbuhan itu pasti diimbangi dengan kemapanan. Nah, dalam kemapanan tersebut perusahaan tidak boleh lengah dan harus bisa mengelola perusahaannya atau mengelola organisasinya agar tidak memasuki fase penurunan hingga fase kematian organisasi. Pada fase kelahiran organisasi ini ditandai dengan beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu organisasi baru berdiri, dan yang kedua adalah kondisi keuangan dan sumber lainnya itu masih terbatas. Lalu struktur organisasinya pun masih berukuran kecil, dan selanjutnya peran dan fungsi personel itu atau anggota timnya itu belum terdefinisi, jadi masih sering terjadi saling rangkap tanggung jawab maupun tugas. Terus pengarahan itu masih dilakukan oleh pendirinya sendiri. Nah, tantangan dalam fase ini itu sebuah organisasi harus bisa berkembang dengan cepat untuk masuk ke fase pertumbuhan, karena kalau tidak akan terjadi kematian dini pada organisasi tersebut. Sayang sekali jika dalam sebuah organisasi masih baru saja berdiri namun tidak bisa berkembang, akan kalah saing dengan organisasi yang lain, pasti akan terjadi kematian dini pada organisasi tersebut. Memasuki fase yang kedua yaitu fase pertumbuhan organisasi. Pada fase ini organisasi itu ditandai dengan terjadinya peningkatan permintaan produk, barang maupun jasa. Terus berdampak pada peningkatan permintaan secara signifikan, organisasi mulai berinvestasi, mulai melengkapi fasilitas, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Lalu organisasi mulai membuat peraturan dan prosedur yang lebih lengkap daripada fase yang sebelumnya. Untuk sasarannya pada pada fase ini, organisasi harus berekspansi meraih pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan. Untuk tantangannya, organisasi harus berhati-hati dalam berinvestasi untuk menghindari ukuran organisasi terlalu besar serta biaya dan beban utang yang tinggi. Jadi pada fase ini organisasi harus bisa lebih berkembang, memanfaatkan permintaan yang cukup tinggi, namun harus berhati-hati dalam berinvestasi untuk mencegah terjadinya beban utang maupun membengkaknya utang dalam sebuah organisasi tersebut. Pada fase pertumbuhan ini, organisasi bisa saja memasuki fase kemapanan. Fase kemapanan organisasi ini ditandai dengan ciri-ciri struktur organisasinya udah lengkap, lalu berukuran besar, terus budaya kerjanya juga udah stabil,
terdapat pembukuan, perencanaan, dan lengkapnya peraturan maupun prosedur dalam sebuah organisasi tersebut. Kondisi keuangan pada fase kemapanan organisasi itu ditandai dengan pendapatan yang maksimum, namun keuntungannya menurun karena biaya dan beban utang yang tinggi. Nah, tantangan pada fase ini itu terjadi kondisi yang kurang adaptif. Jadi, bagaimana ya, jika kondisi ini dibiarkan, maka organisasi itu bisa masuk dalam fase selanjutnya, yaitu fase penurunan. Setelah dari fase pertumbuhan yang diimbangi dengan kemapanan organisasi, organisasi masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase penurunan. Karena tadi pada kondisi keuangan pada fase kemapanan organisasi ditandai dengan pendapatan yang meningkat, namun keuntungannya menurun, itu kan disebabkan karena beban dan biaya utangnya kan tinggi. Nah, kondisi tersebut yang menandai sebuah organisasi mulai masuk ke fase penurunan. Ciri-cirinya yaitu membengkaknya biaya atau utang yang ditanggung oleh sebuah organisasi, terus adanya penutupan sebagian fasilitas, terus ketidakpedulian antar departemen, lalu kondisinya semakin memburuk. Pada fase penurunan ini, tantangannya yaitu organisasi mulai kehilangan kemampuan untuk melakukan perubahan dan kehilangan kemampuan untuk berinovasi. Jadi pada fase ini, kemungkinan besar sebuah organisasi itu masuk ke fase yang terakhir, yaitu kematian sebuah organisasi. Pada fase kematian organisasi, di sini organisasi melewati 5 tahap. Yang pertama yaitu blinded atau dibutakan. Maksudnya yaitu seorang pemimpin tidak dapat mengelola maupun mengatasi permasalahan terjadi dalam organisasi tersebut karena kurangnya sistem pengawasan maupun sistem informasi dari organisasi tersebut. Tahap yang kedua yaitu inaction atau kelambanan. Maksudnya yaitu organisasi dalam tahap ini itu melakukan pengurangan keuntungan dan pendapatan. Tahapan yang ketiga yaitu faulty action atau tindakan yang salah. Seorang pemimpin melakukan kesalahan dalam pemecahan masalah karena dalam tahap ini tuh permasalahan semakin kompleks. Itu membuat seorang pemimpin melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan maupun kelambatan dalam pengambilan keputusan. Tahapan yang keempat yaitu crisis atau krisis. Itu terjadi krisis pada organisasi dan hanya perubahan yang bersifat radikal saja yang mampu mempertahankan organisasi tersebut pada tahapan itu atau tahapan krisis itu. Tahapan yang terakhir yaitu dissolution atau pembubaran. Pada fase ini organisasi tidak mendapat kepercayaan dari pihak yang berkepentingan sehingga bisa mengurangi pasaran dan reputasi organisasi tersebut. Nah, jika setiap organisasi itu melewati siklus yang telah saya jelaskan tadi, mulai dari kelahiran organisasi, pertumbuhan organisasi, penurunan organisasi, hingga kematian organisasi, lalu bagaimana untuk organisasi yang mampu bertahan selama berpuluh-puluh tahun hingga saat ini itu masih bisa bertahan? Itu kuncinya yaitu perusahaan tersebut atau organisasi tersebut mampu mengulang kembali siklus yang dari awal yang bisa mempertahankan organisasinya. Materi yang kedua yaitu kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah keefektifan dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Kinerja yang di sini yang dimaksudkan itu adalah kinerja individu maupun kinerja tim maupun keseluruhan kinerja dalam sebuah organisasi. Kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama yaitu tujuan dan strategi.
Organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur itu cenderung lebih berhasil dalam mencapai kinerja yang baik. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi yang fleksibel dan efisien bisa meningkatkan kinerja organisasi, seperti komunikasi yang jelas, tanggung jawab yang ditetapkan, pengambilan keputusan yang tepat, dan organisasi harus bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Pemimpin berperan penting dalam memotivasi dan mengarahkan anggota organisasinya. Pemimpin yang baik mampu menginspirasi, memberikan panduan, memberikan feedback, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Yang keempat yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi ini mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang dianut organisasi tersebut. Budaya yang positif dapat mendorong kinerja yang baik dengan mendorong kolaborasi, inovasi, dan keterlibatan karyawan. Yang kelima yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini diawali dengan perekrutan yang efektif, pelatihan dan pengembangan oleh karyawan, serta penghargaan atas potensi yang telah didapatkan oleh karyawan tersebut untuk meningkatkan kinerja individu dan tim dengan baik. Yang terakhir yaitu inovasi dan adaptasi. Organisasi yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan cenderung lebih berhasil dalam jangka panjang. Nah, dari dua materi tadi itu daur hidup organisasi dan kinerja organisasi saling berhubungan ya. Jadi kinerja organisasi itu memberikan faktor atau mempengaruhi sebuah daur hidup organisasi, khususnya pada fase pertumbuhan. Jika kinerja organisasi itu bisa optimal, bisa baik, itu bisa meningkatkan atau memaksimalkan organisasi agar masuk ke fase kemapanan. Dengan kinerja yang baik juga, organisasi bisa meminimalisir penyebab terjadinya organisasi masuk ke fase penurunan hingga kematian organisasi. Nah guys, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai daur hidup dan kinerja organisasi. Semoga kalian semua jelas dan ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.